Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Salam para pendengar Radio Sion Perdana yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan kami penyuluh Kristen Kabupaten Karanganyar, dan kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa pandemi COVID-19 masih ada. Oleh karena itu harus prokes ketat. Ya, puji Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Evangelis Petrus Subekti. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar untuk firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kemarin tetangga saya ada yang nikah. Di dalam pernikahan itu ada satu nyanyian yang mengatakan, ukuran yang beresno, duduk nanging, lumite asmoro. Ternyata saudara, kalau saya nyanyi seperti ini kayak Siden, Yoko. Mengingat, melihat, dan juga mendengarkan nyanyian ini, ternyata ukuran orang kebahagiaan itu belum tentu harta benda, belum tentu orang kaya itu merasa damai, belum tentu orang kaya itu merasa sukacita. Satu contoh, orang kaya itu mau makan ikan saja tidak boleh sekarang. Karena apa? Jadi wong sugih ini malah sengsara uripe. Kalau pagi suruh jalan-jalan nggak pakai baju, nggak pakai sendal, agar mengeluarkan keringat dengan katanya seperti itu. Padahal orang kaya mendingan kita. Justru kita itu jalan pakai sepatu, bebas makan apa saja, bebas. Bahkan kayak tadi Putri katakan, lah Patri mana? Oh, aku kesuhar lampau tadi. saking saking gemesnya sampai itu. Jadi makan apa saja bebas. Ternyata saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ukuran damai bahkan setiap orang saat ini mengalami ketakutan yang mencekam. Terutama takut apa? Mati. Kenapa kok wong wedi mati? Tinggal di bondo-bondo. Saya dulu waktu ada jemaat yang itu bulanan, saya tanyakan, kenapa kok wong wedi mati? Karena nggak tahu hidup nanti di suatu banyak rokok. Itu sing jelas. Sopo ora wedi mati, nyatane masuk angin ndak dadi ngeroi karena wedi mati. Kemana orang mati pergi? Kuburan ngendikane. Sebenarnya salah. Karena manut sing gotong. Iya nek digotong yang kuburan, dan nek dibukanya kali. Aja bukanya kali, gawe yang kuburan di sini mati kan itu. Enggak bisa jalan-jalan, lah ya pergi ini kan manut sing gotong ya. Manut sing gotong itu terserah, digotong ngandik itu terserah. Kebanyakan. Ternyata permasalahan zaman sekarang ini dulu sudah ada. Wong ya juga rata-rata wedi mati. Ya kok padahal orang kaya, wong sugih itu yang mati. Kita lihat permasalahan zaman dahulu, orang yang tidak damai dengan kekayaannya. Kita buka dalam Alkitab kita yang terdapat di dalam Lukas pasal 19. Lukas pasal 19 dan Lukas pasal 18. 18 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-27 dan pasal 19 ayat 1 sampai 10. Saya yakin dan percaya panjenengan semua
hafal semua tentang cerita ini. Mungkin waduh ini kok saya mesti sulit ya, kan uang sak pasal we telung jam, itu rong pasal 6 jam, mulai kapan maghrib lagi mulai itu. Orang jenengan Pak Tri kuwi kan. Nah, puji nama Tuhan saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita lihat cerita di dalam Lukas. Kita baca sendiri-sendiri saja, dan kita baca bareng-bareng semuanya. Saudara hafal semua karena apa? Begitu sering kali ini dikotbahkan. Cerita Lukas ini menceritakan tentang bahwa Yesus menjelma menjadi manusia. Dan di dalam cerita ini kita lihat bahwa Lukas pasal 19 Sakius, tentang Sakius adalah orang kaya. Demikian juga bahwa di dalam kisah ini di kota Yeriko, Yeriko adalah salah satu kota terbesar kedua setelah Yerusalem, di mana kota terbesar itu biasanya banyak sing merantau. Mungkin kalau saat ini mungkin ukurannya seperti Surabaya, setelah Indonesia, setelah Jakarta, kemudian Surabaya, jadi banyak perantauan di sana. Dan letaknya strategis sekali Yeriko ini, karena di peta itu dekat dengan Sungai Yordan. Berarti setelah dekat dengan Sungai Yordan, berarti kotanya subur, makmur, banyak perantauan luar biasa sekali. Pedagang-pedagang banyak yang datang ke sana untuk mungkin ada yang dodol jamu, ada yang dodol bakso, pokoknya numpuk. Tapi di sana kita lihat banyak pedagang-pedagang, tapi juga banyak pemungut cukai. Salah satunya adalah Sakius. Sakius ini kepala pemungut cukai. Nah, apa yang menjadi perbedaannya di antara pasal 19 dan pasal 18 ayat yang ke-18 ini? Ini persamaan daripada persamaan. Kalau di dalam ayat 18, pasal 18, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ternyata ini orang muda ini sudah luar biasa sekali hidupnya. Orang nyolong, orang ngapusi, orang jadi saksi dusta, wong sugih. Mungkin ini idaman para wanita. Bondone akeh. Oh. Begitu mesem, wah, wis ngetutke diri-diri. Ini adalah salah satu calon anggota Sanhedrin. Sanhedrin mungkin zaman saiki mungkin calon legislatif ya Pak ya. Legislatif, wah, wong legislatif ini wong enggak sembarangan. Protokol tahu pinter tuh bondone oke. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa dia orang yang kaya, wis sugih, uripe elok, ora tau ngapusi, ora tau ngadani, pemenang nyolong, pemenang korupsi. Ora apa. Tapi Yesus katakan kurang ajar. Kurang ajarnya apa? Timotius katakan bahwa firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Tapi kenapa diajar? Karena ini kurang ajar, perlu diajar. Kan gitu. Orang kaya, tetapi mempunyai kedamaian di dalam hatinya. Dia tidak tahu kemana nanti setelah meninggal. Yang pertama persamaannya. Yang di dalam pasal 19, Sakius kepala pemungut cukai. Kita tahu pemungut cukai pada waktu zaman dulu itu banyak dibenci oleh orang. Karena apa? Sistemnya pemungut cukai itu kayak apa ya? Lelang. Jadi sih bisa setor yang paling oke, nah itulah yang menang tender. Gitu. Makanya di sini ada pemerasan. Ada piket paling 10.000, pajaknya 5.000. Nah, siapa sih enggak? Gede karo pemungut cukai. Nah, salah satunya itu kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai. Persamaan yang pertama. Yang kedua persamaannya, sama-sama ingin bertemu dengan Yesus.
guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidupnya kekal. Pengen bertemu dengan Yesus. Sakius bodoh, pengen ketemu dengan Yesus. Ini kalau ibu-ibu biasanya waktu cerita sekolah itu, Sakius orang kecil, orang pendek, kecil tentu dia, nah gitu loh. Nah ini apa? Sakius ini juga pengen ketemu dengan Yesus. Bodoh pengen petuk dengan Tuhan Yesus. Yo, kita juga pengen petuk dengan Tuhan Yesus, bukan hanya Sakius saja, tapi kita juga sama-sama pengen ketemu dengan Yesus. Yang ketiga persamaannya, sama-sama tidak damai, ora tentrem. Ternyata harta kekayaan dia tidak menjamin untuk hidup yang kekal. Sakius demikian juga, pengen ketemu Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Podo-podo pengen hidup kekal. Semua orang pengen hidup kekal. Bahkan sekarang itu banyak semua ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan hanya umat-umat Tuhan, pencuri saja pengen masuk. Apa ada ya pencuri yang pengen yang ngerokok? Tidak ada. Pengen lebih swargo. Dan swargo, tidak ada istilahnya swargo untuk ngerokok rakatut. Tidak ada. Kalau sistemnya apa? Paling bahasa ibu-ibu zaman sekarang swargo untuk ngerokok rakatut itu kayak gini ibu. Semuanya ibu apa kepala desa itu ya ibu lurah. Pakai copet bu, apa bu copet? Kelapa atuh. Jenenge swarga nunduk neraka orang ngatut mungkin itu. Nek kita tidak bisa wes pak nang gereja, bapak sing setia, pak sing pendeta, aku tak nyopet wae kok. Aku nek nang bapak nek mlebu swarga aku jangan tidak bisa. Swarga untuk neraka orang itu tidak bisa. Bapak guru, ibu kita guru yang guru tidak pundi padahal aksara itu saja disebut guru karena swargane itu. Tapi bukan itu yang dimaksudkan di dalam kehidupan, di dalam cerita, di dalam Sakius dan juga orang kaya ini. Dia benar-benar merindukan kerajaan surga. Karena dia mendengar siapa Yesus, makanya dia mencari Yesus. Mungkin Yesus ini sing ditenteni zaman dulu Elia yang akan datang itu. Nah, itulah itu persamaan yang ketiga. Dan persamaannya yang ke selanjutnya, semuanya ingin hidup kekal. Wong elek, wong mati, percaya Yesus, tidak percaya Yesus, semua pengen masuk surga. Ya ada sing pengen masuk neraka. Wong iki urip rasa setia dari Gusti sampeyan nek mlebu swarga kabeh neraka sapa sing nggoni. Ngendikane para pini sepuh besok kalau naik neraka itu dan awal sinden. Ngendikane kan gitu. Sinden itu belum tentu masuk neraka. Justru banyak sinden yang bertobat dan masuk surga. Apa mana sinden Gusti Yesus luar biasa masuk surga kabeh. Nah, termasuk kita memuji dan bicara nama Tuhan. Makanya orang Kristen sering nyanyi memuji nama Tuhan. Itu persamaan antara pasal 18 dan pasal 19. Orang muda yang kaya dan Sakius. Yang menjadi perbedaan sekarang, saya saja ringkas-ringkasnya. Perbedaannya dari pasal 18 datang dengan apa? Keangkuhan. Yesus, guru yang baik, aku tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak segala macam. Ingat, dia datang dengan kesempurnaannya, tanpa kesalahan. Dia menghormati orang tua, bahkan dia sudah berbuat baik. Dia sudah sosial banyak, datang dengan keangkuhan. Bagaimana dengan pasal 19 Sakius?
Sakyus datang dengan rendah hati. Dengan kerendahan hati. Siapa di antara kita yang tidak punya salah? Semuanya salah. Makanya kita datang dengan kerendahan hati. Harapan dibayar opo banyak kita, banyak kekurangan kita, banyak keliruan kita. Itu masing-masing mending. Wes salah, wangku sisan, wah ya wes iki. Mbok nyok di Pak Dewi. Banyak wong wis wangkuk sombong berdindasi. Sebenarnya rasa lebih suatu. Mergo kok dalam suatu itu pas gede sih kayak nggak bisa masuk surga. Apalagi zaman sekarang itu kok aku tanam banyak yang gede amalnya nggak bisa masuk surga. Karena dia sempit. Aduh, amalku tidak ketolong surga. Orang iso pas. Nah, makanya dia tangannya ke dalam ya udah iso, udah iso. Nah, itulah ya. Dia datang dengan keangkuhan, tapi datang dengan kerendahan. Yang kedua perbedaannya, dalam Lukas pasal 18, kekayaan menutup Injil. Dunia ini menutupi Injil. Ayolah, derek Gusti, benarnya gereja, nek ora nyambut gawe, sapa ngendi? Apa Pak Pendeta arep jamin? Pendeta yang diberi kosong. Iya, zaman sekarang itu anggota-anggotanya kan jitu pinter-pinter. Sok-sok jadi ibadah, mau dingoni orang mangkat apa menanya orang dingoni. Apa itu ibadah, gereja setelah kebaktian dingoni, mulai sangoni, kalau diterke, malah banyak juga kan. Nah ini lah Pak Pendeta itu kan namanya hamba ya Pak, ya melayani. Iya Pak. Ya itulah makanya ini domba-domba sing nggak tahu ini ya sering-sering itu kadang domba yang bijik. Urung sampai ngedol wis bijik. Nah itu. Inilah kekayaan ini menutupi Injil. Pengen nopo Pak boten teng gereja ngapunten kalau ini di kengken tiyang pun kadung janjine riyen pundi lah riyen tiyang niku ngengken nyambut damel janji kita beribadah pada Tuhan ini sebelum awake dhewe lahir itu sudah ada perjanjian dengan moyang kita ya lah kok malah dhisik sing wingi itu kadang alasan itu ya Pundi Pak, boten tidak kerja sakit nopo sakit hati itu. Wah, itu bukan masalah. Datang dengan keangkuhan. Tapi puji nama Tuhan, awake dhewe ini tidak angkuh sama Tuhan. Itu luar biasa. Anggota-anggota yang kita layani tidak angkuh. Semua rela berkorban. Hamba Tuhan yang korban perasaan, orang masalah. Anggotanya yang korban, karena Tuhan korban perasaan sudah biasa. Ya itulah perasaan seorang hamba. Jenenge batur kan bal-balane di tur. Pak,ipun. Betul nanti niku betul ibadah kalau tak putih kesupen. Ibadah pakai sholawat. Nah, itu kalau di dalam Lukas pasal yang ke-19 Sakyus terbuka untuk Injil. Sakyus, aku mau nginep nang omahmu. Dengan senang hati Sakyus membuka hati. Hartanya tidak menghalang-halang, tidak menutupi akan Injil. Perbedaan yang selanjutnya, diminta menjual harta bendanya. Yesus minta. Dan kadang itu Yesus minta kepada orang kaya ini, apa yang kurang Tuhan?
jualah seluruh hak milikmu, berikan kepada orang miskin, setelah itu ikutlah aku. Bagaimana respon daripada orang kaya ini? Mungkin bagi saya mungkin dunia ini bagus, diminta. Kadang anggota itu bukan sering kali. Bapak-bapak, ibu-ibu, pinjam minum aja langsung ngatur akan perpuluhan gitu. Itu 1/10 sih dia tuh, nggak ada 1/10an. Saya ketemu saya jadi jujur. Perpuluhan saya ketemu mau jujur imon. Kalau perpuluhan 300 mawon jujur 20.000. Ini gimana? Umpamanya Tuhan suruh, Tuhan minta dari perpuluhan kita, opo kita itu suruh kasih ke mungkin 1/10-nya. Nggih Gusti jenengan boten ngalih nyubah. Kita gagas nyubah tidak. Terus napa melih? Arisan. Arisan itu sedina ping seminggu niku arisan enten dasar wis PKK. Coba jenengan kali ini. Mungkin awal ini terundingan dengan Tuhan mungkin seperti itu. Seperti orang kaya ini melumpuknya bondolnya itu bertahun-tahun bisa melumpuk. Akan dateke calon DPR itu mau nyalon ke DPR nggak pakai amplop ya iso dadi kon jual semua berikan pada orang miskin. Susah. Tapi apa yang diperbuat oleh Sakyus? Sakyus, jualah milikmu apa gitu? Enggak. Tuhan tidak minta untuk menjual harta bendanya Sakyus. Tapi apa tanggapan Sakyus kepada Tuhan? Tuhan, setengah dari kepunyaanku akan kuberikan kepada orang miskin. Jika ada yang keras akan kukembalikan 4 kali lipat. Luar biasa. Diperas 10.000 balik ke 40.000. Oh ya Allah, yang luar biasa itu. 4 kali lipat. Seumpamanya putra-putra Gusti mempunyai hati seperti Sakyus, kira-kira hamba Tuhan enggak? Wah, jemaatnya Sakyus luar biasa. Setiap hari masakannya apa? Gawe puyuh capcay paling tongseng tempe terus karena anggotaku seperti kalau DPR ini tidak seperti Sakyus. Boleh luar biasa ini seperti itu. Mungkin keangkuhan, kepandaian, mungkin mengikuti Injil. Mungkin seringkali kita memiliki perasaan yang sama seperti orang kaya ini. Apakah dalam kehidupan kita kalau kita pertanyakan tanda tanya besar dalam diri kita sendiri-sendiri? Apa memang kita terbuka untuk Injil? Apa tertutup? Ingat, firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua. Apakah kita di dalam menyampaikan kebenaran firman hanya untuk anggota atau untuk kita juga? Kalau untuk anggota saja dan bukan untuk kita, ya berarti firman bermata satu. Tapi bermata dua, satu mengenai diri kita dan satu kepada orang lain. Apakah firman kepikiran kita terbuka untuk Injil atau tertutup untuk Injil? Kita lakukan firman Tuhan seperti orang kaya ini. Ini yang menjadi perbedaan daripada Lukas pasal 18 dan 19. Bagaimana tanggapan Yesus
bahwa tanggapan Yesus terhadap orang kaya ini sukar sekali. Orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Susah. Kenapa kita melayani, kita pelayanan, bahkan kita setia di dalam pelayanan dan lain sebagainya? Itu yang terbaik di dalam Tuhan. Mungkin kita kaya, tuh Pak Anies dan belum tentu Pak Tri dan Putri itu setia, geranu yang banara. Aku itu Pak Anies dan yang banara jalan ini. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, kita diberikan seperti saya, Pak Paloyo, kita semua diberikan kepercayaan anggota kecil. Mungkin itu yang terbaik oleh Tuhan. Coba deh jemaat kita 1000. Wah, 1000 pokoknya anggotanya 1000 perpuluhan ini satu dan lain sebagainya. Mungkin kita sibuk itu perpuluhan. Nah, udah sih kokot, Pak. Saya baik ganti Pak Santo, aku tak hitung pertemuan saya. Pak Santo gampang. Gampang gitu aja loh. Tapi Tuhan berikan kepercayaan kepada kita. Tuhan tahu, lebih tahu daripada hati kita sendiri. Ini kok Pak Waluyo tambahin jemaat 500 repot kasih dokuntur kan Surabaya. Mungkin malah bantu patulan Surabaya. Nah, kesebarannya kok kian pun tadi gue apa teman ngantongi kekuatan gondaan aja yang Surabaya. Nah, memang Tuhan tahu. Makanya di sini dikatakan bahwa sukar orang kaya masuk ke dalam kerajaan lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum. Apa lubang jarum? Dulu tak pikir itu apa tuh bolongan dok bener itu. Ternyata ya itulah. Makanya gerbang yang kecil itu setelah gerbang besar ditutup, nanti kalau ada orang yang masih di luar itu untuk masuk. Jadi cuma kecil. Kerajaan surga pintunya juga kecil. Makanya tadi hati-hati mustaka yang gede, hati-hati di sini kerajaan surga sempit halane. Tangannya dowo, hati-hati dicendaki. Sikile dowo, cendake. Nah terus carane pateni Bu. Hati ini gede. Nah, makanya itu. Makanya lebih kerajaan surga itu itulah tidak seperti pemikiran kita. Makanya Yesus mengajar kepada kita. Kalau di dalam Lukas pasal 11 hari ini terjadi keselamatan di rumah Zakheus. Jika hari ini terjadi keselamatan, alangkah luar biasanya. Makanya karena susahnya dan kecilnya dan pasnya jalan masuk ke dalam kerajaan surga, kita seturut dengan Tuhan. Jangan biarkan kepandaian kita, intelektual kita, kekayaan kita menutupi akan pekabaran Injil. Mari kita terima Injil itu dengan sepenuh hati. Mungkin ada sih apa itu? Mungkin kita nggak ambil GPS, media, sepenuhnya Injil. Jadi semua Injil tadi. Jadi semua yang diambil dari Injil. Injil sepenuh. Tidak separuh, penuh. Makanya ini luar biasanya. Jangan biarkan kehidupan kita, problem kita, permasalahan kita, kekayaan kita, mungkin kesibukan kita menghalangi akan Injil. Tetapi mari kita buka sebagaimana Zakheus, orang yang berdosa, Zakheus orang yang salah, mengakui dan menyadari akan kesalahannya. Dia terbuka untuk Injil. Makanya Yesus memberikan hari ini terjadi keselamatan yang luar biasa di dalam rumah Zakheus. Demikian yang kita harapkan dalam kehidupan kita, agar kita apa yang kita kerjakan, kita lakukan, penderitaan kita, susah kita, jerih lelah kita, jangan sampai sia-sia karena kita berumongso benar.
tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita akan tunduk kepala. Segala puji syukur bagi Bapa di dalam surga. Dialah hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus akan menjelaskan, mengartikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami, agar kami boleh terbuka untuk Tuhan, agar kami boleh menyadari bahwa Tuhan itu sungguh memperhatikan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh mengucap syukur atas firman. Haleluya. Amin. Nanti kita akan naikkan pujian, kami naikkan syukur. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Semua kasih-Mu yang mulia, kami naikkan syukur padamu. Sekali lagi kita naikkan, kami naikkan syukur. Kami naikkan syukur padamu. Setelah jadi dengan firman Bapak Bina akan berdoa. Kami naikkan Kristen Jason dari sini dan menceritakan sesuatu yang disampaikan. Shalom. Selamat siang menjelang sore. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya untuk pengurus Rakerjum yang telah mengundang kami di persekutuan di bulan ini. Pertama kali kami ucapkan terima kasih dan selamat datang untuk anggota-anggota semua paguyuban Rakerjum yang di wilayah Jumantoro dan Jumapolo. Yang terhormat kepada pengurus Rakerjum, kemudian yang kami hormati juga Bapak Penyuluh yang ada di Jumantoro dan Jumapolo, yaitu Pak Santo, sebagai rekan kerja kami di kantor. Kami juga mengucapkan terima kasih telah berkenan mengundang kami di siang hari ini. Kami hanya menitipkan sebagai wakil dari pemerintah, kami tidak segan-segan dan tidak ada bosan-bosannya untuk tetap menjalankan protokol kesehatan itu untuk kita semua. Kita masih di dalam pandemi dan pandemi ini juga tidak akan cepat berlalu, dalam arti kalau kita tidak selalu menjaga protokol kesehatan. Dan di kesempatan pada siang menjelang sore hari ini, seperti janji kami kemarin di waktu pertemuan yang sebelumnya, kami pernah menyampaikan untuk gereja-gereja itu semacam mendapatkan surat tanda lapor atau surat tanda keterangan dari Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar yang selama ini memang belum pernah kami lakukan, dan karena kami memang baru mulai tahun 2020 ini baru ada di Kabupaten Karanganyar.
Untuk persyaratannya sudah kami berikan itu di dalam lembaran. Mungkin ada yang perlu ditanyakan untuk syarat-syaratnya, nanti bisa kami nanti. Untuk lebih jelasnya, syarat yang pertama itu adalah permohonan dari gereja. Lalu dilandiri oleh satu, daftar tanda gereja, data gereja. Yang kami maksud data gereja itu mungkin salah satunya bisa nama gereja, lalu alamat gereja itu di mana, ya, lalu nomor telepon atau HP, isinya bisa itu. Lalu yang berikutnya bernaung di sinode mana, lalu nanti SK Dirjen Dirjennya itu nomor berapa, tahun berapa, lalu gereja berdiri tahun berapa, lalu untuk nama pendeta atau gembala atau pimpinan gereja. Yang berikutnya adalah jumlah jemaat. Jumlah jemaat itu bisa dirinci, yang dewasa berapa, lalu yang anak-anak berapa. Lalu untuk yang gereja pernah mendapatkan tanda lapor dari Provinsi Jawa Tengah, itu bisa menuliskan nomor registrasi di dalam data itu juga. Lalu yang terakhir mungkin bisa gereja sudah mempunyai INP atau belum. Kalau sudah, bisa ditulis INP. Lalu kalau yang nomor 3 itu mungkin jadwal kegiatan-kegiatan dalam 1 minggu, mungkin bisa dituliskan dalam 1 minggu itu ada ibadah berapa hari. Lalu mungkin di hari Rabu atau Selasa atau dari hari Senin sampai hari Sabtu ada persekutuan doa, lalu mungkin ada latihan paduan suara, lalu juga sekolah minggu. Itu yang dimaksud dengan jadwal kegiatan untuk dalam 1 minggu. Lalu untuk daftar susunan pengurus gereja, itu di gereja Bapak Ibu semua kan mungkin penanggung jawab, bisa penanggung jawab itu gembala, lalu ketua, sekretaris, bendahara, atau kalau ada komisi-komisi, mungkin komisi wanita, komisi remaja, komisi sekolah minggu, dan lain-lain itu yang kami maksud untuk daftar susunan gembala. Lalu fotokopi SK Dirjen itu bisa minta kepada, mungkin kalau belum punya, kepada sinode yang sama. Lalu fotokopi surat keterangan sebagai gembala atau yang tugas dari sinode. Jadi mungkin penjenengan dari sinode itu diangkat menjadi pendeta atau menjadi di situ. Pasti ada suratnya, atau pengtabisan pendeta masih ada. Mungkin yang bisa kami sampaikan, mungkin masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Untuk pengumpulan berkas nanti bisa didirikan kepada Pak Santo saja yang penyuluhnya. Jadi nanti Pak Santa yang bisa membawa ke kantor. Nanti kalau sudah jadi, kami titipkan kepada Pak Santo sebagai penyuluh lagi, ya diaturkan kepada Bapak Ibu semua. Jadi kalau penjenengan mau datang ke kantor juga, monggo, sekalian bisa katakanlah bersilaturahmi di sana juga monggo. Tapi kalau mau dititipkan Pak Santa, monggo. Kalau masih cabang, jadi punya gereja itu harus buat SKPL. Kalau cabang berarti nanti yang membuat yang hidupnya gitu, hidupnya saja.
surat nomor 3 itu Bu. Nah, jadwal kegiatannya tempat kami itu kan istilahnya apa ya, tidak belum permanen. Kayak gini Bu, bisa berubah sesuai dengan sikon. Tahun yang lalu beberapa tahun kita malam karena pandemi, kita malam. Gitu. Atau kemudian siang jam 1. Gitu. Terus kemudian karena ada jemaat yang jam 1 itu kebetulan karena kesibukan pekerjaan supaya pekerjaan itu tetap berjalan dan kemudian bisa ikut ibadah, akhirnya jam 9. Nah, jadi seperti itu Bu. Nah, bagaimana untuk mensiasati itu? Gini aja, nanti penjenengan kan menuliskan satu saja ya Pak. Ya. Tapi yang seringnya yang bisa untuk semuanya anak-anak yang kalau mungkin malam itu waktu kemarin pandemi, tapi sekarang kan pandemi sudah agak reda, kita bisa melaksanakan kegiatan dengan lebih longgar lagi. Mungkin kita bisa diadakan pagi atau agak siang, monggo nanti di rata-rata aja nggak harus penjenengan bisanya kapan, jadi seumpamanya dengan jam 10 gitu aja atau jam 9 gitu. Gitu. Ini sudah jelas semua. Ya, nanti kalau memang sudah lengkap untuk persyaratan itu nanti bisa minta tolong kepada Pak penyuluh kami Pak Santo untuk jemput bola mengambil ke gereja penjenengan atau penjenengan yang mengaturkan ke rumahnya Bapak Santo, monggo itu teknisnya, monggo kami. Sebetulnya gini Bu, alangkah sukacitanya dan senangnya ini ya. Kalau sebetulnya mempermudah kami, kasih aja belangko gitu Bu. Jadi belangko itu nanti kita tinggal isi belangkonya itu belangko formulir atau belangko lah gitu. Nanti kita tinggal ngisi. Kalau tidak perlu yang namanya surat gereja, kita kan tinggal copy aja ke gereja gitu. Artinya, oh ini harusnya kop gereja, kita tinggal copy untuk kopinya gereja. Itu mungkin akan lebih mempercepat kami mengisinya dan juga membantu penyuluh lebih cepat lagi untuk mengoreksinya, barangkali seperti itu dari saya gitu. Ya, mungkin gini aja, nanti kami berikan contoh untuk gereja yang sudah pernah mengajukan kepada kami, jadi contohnya seperti surat permohonan seperti ini, gitu, sama nanti kegiatan dalam 1 minggu seperti ini, gitu aja, gitu. Kalau belangko kayaknya nggak bisa, Pak. Kalau belangko nanti saya bingung Pak buatnya, gitu. Seperti ini, waktu kita bikin IMB kan seperti itu ada belangkonya. Tinggal beberapa surat yang perlu kita tambahkan. Waktu IMB, tambah IMB kan seperti itu kemarin. Jadi lebih cepat, pengurus juga lebih cepat, kemudian pengoreksi juga lebih cepat. Nanti kita aja nanti ya. sebagai contoh nanti kami buatkan nama aja, istilahnya apa, gereja yang sudah pernah mengajukan kepada kami, nanti kami foto, kami share kepada Pak Santo gitu, nanti dia bisa kepada grup di sini. Itu Pak Santo. Dari tempat ini kan sudah ya, nanti tinggal minta kopian ke Pak Imam. Itu sudah mengajukan, tinggal ganti nama dan sebagainya. Ya, mungkin gini, untuk yang membuat, katakanlah yang penjenengan harus membuat atau mengetik itu kan hanya surat permohonan, lalu daftar data gereja, lalu kegiatan ya, kalau dan susunan pengurus. Kalau SK Dirjen itu kan sudah ada dari, ya, tinggal minta fotokopinya itu dari yang gereja yang sudah ada, mungkin bisa dari SK Dirjen itu, dari sinode. Lalu untuk surat keterangan ini kan juga hanya fotokopi Pak, nanti fotokopinya aja, ya, jadi nggak harus minta ke sinode lagi. Ya, itu. Ini sudah cukup.
Kalau kayak yang pertama kali kami yang ke Jawa Tengah ini sudah bagus. Itu di Pangkal selain di Jawa Tengah ini. Karena ini hanya cuma ukur dari mobil itu. Permohonannya kan sudah Kalau boleh tahu Bu, apakah Kemenak itu memiliki data gereja-gereja di karangannya? Kalau memang ada, kira-kira ada berapa Kami sudah punya kemarin itu di tahun, kalau tidak keliru di tahun 2019 ya Pak, awal itu ada pendataan gereja yang diminta dari provinsi itu sudah kebetulan kemarin sudah ada para penyuluh, jadi penyuluh yang membantu. Lalu kemarin diperbarui lagi di akhir tahun 2021, itu sudah ada lagi, dan di Karanganyar ada sekitar 171 atau berapa nih? Sekitar 171 Pak. Itu yang terdaftar di kami. Dan itu memang juga istilahnya kita mau mengakhirkan data, jadi nanti mungkin gereja-gereja kan ada mungkin yang pindah ke sinode lain, mungkin itu ada. Lalu nanti gereja itu sudah pindah kemana, mungkin juga ada. Jadi makanya kami juga akan istilahnya memperbarui data itu. Itu. Ya, terima kasih. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Gembala semua yang ada di Kehidupan Pak Kerjung. Semoga masyarakat di Karanganyar kita semakin maju lagi, semakin rukun lagi, semakin berkembang lagi. Kalau ada salah kata dari kami mengucapkan maaf dan mengucapkan terima kasih. Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih.